Bahasa gaul dan identitas generasi muda, ekspresi diri dalam era digital. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tasya Malarisman dengan NPM 2361019. Di zaman serba digital ini, bahasa gaul menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan generasi muda. Kata-kata seperti baper, bawa perasaan, santuy, santai, dan bucin, budak cinta sering muncul dalam percakapan sehari-hari. Bahasa ini tidak hanya menjadi tren, tetapi juga mencerminkan identitas dan kreativitas generasi muda zaman sekarang. Lebih dari itu, bahasa gaul juga menjadi cara bagi anak muda untuk merasa lebih terhubung dengan teman sebaya mereka. Penggunaan istilah-istilah ini menciptakan rasa kebersamaan dan solidaritas karena hanya mereka yang paham bahasa tersebut yang bisa benar-benar ikut dalam percakapan. Hal ini menunjukkan bagaimana bahasa berkembang mengikuti dinamika sosial, menciptakan ruang komunikasi yang sesuai dengan kebutuhan dan gaya hidup generasi muda. Sekarang, kita masuk pada pembahasan apa itu bahasa gaul. Bahasa gaul adalah cara anak muda mengekspresikan diri dengan gaya yang unik dan santai. Penuh dengan kata-kata baru, singkatan, atau plesetan yang menarik, bahasa ini membuat komunikasi terasa lebih seru dan dekat, terutama di antara teman sebaya. Beberapa ahli seperti Aldeia Salsafadila dan timnya pada tahun 2023 melihat bahwa bahasa gaul menjadi sarana bagi anak muda untuk menunjukkan kreativitas mereka. Istilah-istilah ini juga menciptakan identitas sosial yang khas di kalangan pengguna. Media sosial, rumah bahasa gaul. Media sosial punya peran besar dalam menyebarkan bahasa gaul. Instagram, TikTok, dan Twitter adalah tempat di mana istilah-istilah baru muncul dan langsung viral. Meme, hashtag, serta tren yang populer membantu kata-kata ini menyebar dengan cepat. Penelitian yang dilakukan oleh Harahap dan Al-Fikri menemukan bahwa generasi Z hanya aktif memanfaatkan media sosial untuk menciptakan dan menyebarkan istilah-istilah baru. Budaya populer seperti lirik lagu dan dialog film juga sering menjadi inspirasi bagi bahasa gaul yang digunakan sehari-hari. Bahasa gaul sebagai identitas sosial. Bahasa gaul berfungsi lebih dari sekedar alat komunikasi. Bahasa ini menjadi simbol solidaritas dan identitas generasi muda. Dengan menggunakan istilah-istilah yang hanya dipahami dalam lingkup tertentu, kelompok-kelompok remaja menciptakan rasa memiliki dan ikatan yang kuat. Margareta Simatupang dan timnya pada tahun 2024 mencatat bahwa penggunaan bahasa gaul membantu remaja untuk membangun solidaritas kelompok sekaligus membedakan diri dari generasi sebelumnya. Hal ini menunjukkan bagaimana bahasa berperan dalam membentuk identitas sosial. Bahasa gaul, positif atau negatif? Bahasa gaul jelas punya banyak sisi positif. Selain membantu komunikasi terasa lebih santai, bahasa ini juga memicu kreativitas dan mempererat hubungan sosial di kalangan anak muda. Di sisi lain, ada kekhawatiran soal dampaknya pada kemampuan bahasa formal. Menurut Margareta Simatupang juga, terlalu sering menggunakan bahasa gaul bisa membuat generasi muda kesulitan berkomunikasi dalam situasi resmi, seperti di sekolah ataupun tempat kerja. Kesimpulannya, bahasa gaul adalah cerminan kreativitas dan budaya anak muda masa kini. Melalui bahasa ini, mereka mengekspresikan diri dengan cara yang sesuai dengan zaman. Selama digunakan dengan bijak, bahasa gaul bisa menjadi cara seru untuk berkomunikasi tanpa kehilangan nilai formalitas. Jadi, marilah tetap menjadi seorang yang kreatif, tapi tidak lupa belajar bahasa formal juga. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.